Sejak zaman penjajahan, Lebaran selalu membawa kesibukan bagi rakyat yang merayakan dan juga bagi kalangan pemerintahan. Lebaran memang selalu punya cerita seru sejak zaman dulu, dari zaman ke zaman. Kali ini, Mata Pena Channel menampilkan episode Cerita Lebaran Zaman Penjajahan. Sebelum kita mulai, Anda sangat bisa membantu channel kami berkembang lebih baik lagi dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video ini. Jangan lupa, pacu kami dengan saran dan kritik Anda. Perbedaan awal Syawal sudah sering terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Jatuhnya tanggal 1 Syawal yang sekaligus menjadi akhir puasa Ramadan dan datangnya Lebaran ditentukan oleh seorang pejabat, yaitu penghulu. Loh, kok penghulu? Ya, dari buku Aspek Islam di Indonesia karya Karel Adrian Steenbrink, seorang penghulu adalah seorang mufti, qadhi, imam masjid, wali hakim, dan pengumpul zakat. Seorang penghulu diangkat oleh gubernur jenderal atau oleh pejabat lain atas nama gubernur jenderal Hindia Belanda setelah dicalonkan oleh bupati dan disetujui oleh residen. Lalu, bagaimana seorang penghulu bekerja dalam menentukan jatuhnya 1 Syawal? Seorang penghulu dibantu orang-orang yang mampu dan terpercaya. Atas nama penghulu, mereka memantau munculnya hilal tanggal 29 Ramadan dari sebuah tanah lapang yang lebih tinggi di wilayah tugasnya. Jika hilal tidak terlihat, maka puasa akan digenapkan menjadi 30 hari. Apabila hilal dapat terlihat, maka penghulu meneruskannya dan meminta kepada pemerintah Hindia Belanda agar tanggal 1 Syawal ditetapkan keesokan harinya. Uniknya saat itu, sebagai tanda berakhirnya Ramadan, pemerintah akan mengumumkannya dengan tembakan meriam atau tabuhan beduk. Snoekhur Groningen, penasihat urusan bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam di Hindia Belanda tahun 1897, menuangkan pengalamannya saat menjadi pegawai dalam sebuah buku berjudul Nasihat-Nasihat Snoekhur Groningen semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Saat itu, kata Snoekhur Groningen, ada 2 cara dilakukan dalam menentukan 1 Syawal. Pertama, melalui penanggalan dan penglihatan panca indera terhadap bulan baru. Sementara cara kedua adalah hisab murni, perhitungan sesuai dengan almanak buatan Hindia Belanda. Demikian, seperti ditulis Snoekhur Groningen. Masih dari bukunya Snoekhur Groningen, apakah semua penghulu menggunakan metode yang sama? Tidak juga. Makanya sejak dulu perbedaan awal dan akhir Ramadan serta datangnya Lebaran bisa berbeda. Bahkan perbedaan dalam penentuan 1 Syawal sering terjadi antara kampung yang berdekatan, namun beda penghulunya. Penentuan hari libur Lebaran menjadi kewenangan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengantisipasi adanya perbedaan 1 Syawal, maka pemerintah kolonial Belanda membuat libur Lebaran menjadi 2 hari. Ini seperti yang ditulis dalam buku karya Muhammad Rum, Bunga Rampai dalam Sejarah 2. Ada hal menarik dari berita yang pernah dimuat koran Surabaya Handelsblad terbitan 21 Juli 1883 tentang bagaimana sangat dihormatinya bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan istirahat untuk semua kegiatan, termasuk perang, di hampir seluruh Hindia Belanda. Setelah usai Ramadan, masyarakat beragama Islam penuh sukacita menyambut datangnya hari Lebaran. Saat itu, semua kantor pemerintah dan swasta libur, karena pegawai yang mayoritas Muslim serentak meminta libur. Bahkan koran pun tidak terbit selama 2 hari libur Lebaran. Semua koran mengumumkannya, mengingatkan masyarakat bahwa selama Lebaran, semua kantor dan bank akan tutup. Mengenai perayaan Lebaran, orang-orang Eropa menganggap bahwa Lebaran itu adalah perayaan Tahun Baru. Kesalahpahaman ini pernah dimuat koran De Preanger Bode, edisi 9 Januari 1902. Pada masa itu, bangsa Eropa yang menjadi pegawai pemerintahan wajib hadir pada hari Lebaran di rumah bupati. Semua kalangan berkumpul saling bersalaman. Orang Eropa yang tidak paham makna Lebaran akan menyambut jabat tangan warga pribumi. Sambil tersenyum, mereka mengucapkan, "Selamat Tahun Baru." Tidak diketahui kapan orang-orang Eropa itu mulai paham bahwa Lebaran bukan Tahun Baru.
Demikian sekilas kenangan yang pernah ditulis misionaris Belanda bernama Verhoeven tentang kewajiban pegawai Eropa berkumpul di kediaman bupati. Sebagai bagian akhir dari cerita Lebaran di masa penjajahan, dalam buku Bunga Rampai dari Sejarah 2 karya Muhammad Rum, mantan wakil Perdana Menteri era Soekarno sekaligus tokoh Masyumi, Muhammad Rum dikenal sebagai pengikut metode ruqyah. Dia pernah berbincang dengan sahabatnya seorang yang percaya pada metode hisab pada bab tentang awal dan akhir puasa. Setelah berpuasa 29 hari, sambil menanti pengumuman resmi pemerintah Belanda di Batavia melalui bedu, hati selalu berdebar. Apakah esok hari sudah Lebaran? Atau akan mencukupkan puasa menjadi 30 hari? Demikian tulis Muhammad Rum dalam bukunya. Menurutnya, perbedaan paham tentang awal dan akhir Ramadan sudah terjadi berabad-abad. Dua metode yang dilakukan dua aliran besar Islam di Nusantara ini tidak bermaksud untuk menunjukkan bahwa metode yang satu lebih baik dari metode lainnya. Bagi pemerintah kolonial Belanda, melihat adanya dua perbedaan yang hampir selalu terjadi setiap tahun, pemerintah mengakomodir keduanya dengan menambahkan libur 1 hari untuk mengantisipasi adanya perbedaan perayaan hari Lebaran. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Mata Pena Channel.